Pak Setiaji, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama begitu ya, banyak sekali yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Kesehatan. Dan kita tahu begitu ya, transformasi digital di sektor kesehatan bukan hanya tren, tapi juga kebutuhan. Betul. Gitu ya. Bagaimana Anda melihat peran teknologi dan medis dalam transformasi sistem kesehatan Indonesia saat ini dan juga masa depan, Pak Setiaji? Silakan. Ya, mungkin timbal baliknya itu ya mulai sejak COVID ya. Pada waktu itu COVID mirip seperti dulu perbankan dunia, di mana kita start pada waktu bangkitnya itu kan sejak dari COVID, dan kemudian ternyata teknologi ini berperan penting untuk mengatasi kemudian juga mempercepat penanganan penyakit khususnya pada saat COVID. Nah, berangkat dari situ, selain tentunya tren teknologi yang memang saat ini berkembang, dengan diiringi dengan peningkatan hardware seperti computing. Nah, tentunya ini juga di sektor kesehatan menimbulkan langkah yang sangat signifikan, apalagi saat ini dengan adanya AI itu ya. Nah, saya biasanya membagi dua, dari sisi untuk yang non klinis dan kemudian juga untuk yang klinikal, di mana non klinis ini perbaikan untuk administrasi, misalnya melalui online untuk pendaftaran, terus kemudian yang klinikal, salah satunya tadi pemanfaatan AI untuk imaging. Nah, jadi ke depan itu trennya akan semakin meningkat, khususnya untuk penanganan kesehatan. Dalam sisi pertama adalah personalized, gitu ya, bahwa pengobatan ini akan berbasis individu. Dan kemudian yang berikutnya lagi lebih ke arah preventif, dan kemudian berbasis data, dan satu lagi akan saling terkoneksi antara data rekam medis, data lingkungan, kemudian juga data individu, dan lain sebagainya. Oke, jadi semuanya dipastikan akan terintegrasi begitu ya untuk di bidang kesehatan. Tapi salah satu tantangan utama kesehatan kita kan adalah biaya yang tinggi, dan itu tidak bisa dipungkiri begitu ya, dan juga distribusi layanan yang juga belum merata begitu, Pak Setiaji. Apakah digitalisasi ini bisa menjadi solusi utama untuk menekan biaya dan juga meningkatkan efisiensi layanan kesehatan di Indonesia? Ya, pastinya memang dengan adanya digitalisasi ini ya, berdasarkan praktek dan kemudian riset yang sudah dilakukan baik di internasional maupun juga di dalam negeri, kurang lebih efisiensinya 15 sampai dengan 25% gitu ya. Dan bahkan salah satu data menyampaikan secara global itu akan ada efisiensi kurang lebih 250 miliar dolar. Gitu ya. Jadi ini sangat besar gitu ya dari sisi angka. Nah, kemudian selain tentunya efisiensi adalah dari sisi waktu, misalnya kalau tidak non digital itu biasanya lama layanan itu berkisar antara 2 sampai 3 jam. Nah, tapi dengan adanya teknologi, bahkan pernah ada satu negara itu hanya kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit itu, mulai dari diterima dokter sampai dengan obat-obatan, itu jadi waktunya bakal lebih cepat gitu. Lebih singkat. Ya. Tapi Pak Setiaji, digitalisasi kan ini juga bicara soal data dan juga data kesehatan yang punya nilai strategis. Betul sekali. Begitu ya. Sejauh mana pemanfaatan data kesehatan digital telah membantu pengambilan keputusan dalam layanan publik di sektor kesehatan? Ya, jadi sektor kesehatan termasuk sektor keuangan dan berbagai sektor lainnya ini kan masuk ke dalam informasi vital ya, ataupun strategis. Nah, tentunya concern untuk memastikan supaya datanya aman dan juga terlindungi data pribadi ini bukan hanya tanggung jawab dari satu pihak saja, tapi ini adalah kita sebut namanya share responsibility, baik dari Kemenkes, Vaskes, termasuk juga individu untuk memastikan user password dan lain sebagainya, termasuk awareness ya, ini juga penting. Jadi dari kami sebenarnya sudah menyiapkan berbagai macam langkah untuk memastikan data ini dilindungi dengan baik, dan juga kami saat ini juga sedang mendorong ya sektor kesehatan menjadi sektor yang lebih baik lagi untuk penanganan perlindungan datanya ke depannya gitu ya. Oke. Baik, jika kita menengok ke masa depan begitu ya, teknologi seperti AI dan juga robotic surgery ini kan udah makin banyak diadopsi oleh negara-negara lain. Apakah adopsi teknologi seperti ini sudah masuk ke prioritas dari roadmap transformasi digital Kemenkes? Ya, jadi kita sudah menyelesaikan roadmap pertama sampai dengan 2024 dan saat ini sedang masuk ke roadmap sampai dengan 2029. Nah, salah satu yang ada di dalam roadmap itu adalah advanced teknologi ataupun teknologi modern ke depannya. Ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan pemanfaatan AI. Di tahun ini kita sudah menginisiasi dengan membentuk sebuah tim Pokja AI yang berangkat dari pertama memastikan regulasinya.
regulasi di sektor kesehatan. Kita melihat bahwa nasional juga sedang menyiapkan regulasi AI yang lebih umum, kita sedang siapkan yang lebih berbasis sektor. Dan kemudian yang berikutnya lagi adalah bagaimana AI ini sudah mulai diterapkan untuk memanfaatkan berbagai macam use case ya. Salah satu tadi disebutkan oleh Mbak Safira untuk imaging ya. Terus kemudian juga yang paling penting lagi seperti saya sebut untuk personal medicine, makanya berbasis genomik itu juga sudah diinisiasi. Dan satu lagi nanti memanfaatkan yang LLM ya, misalnya untuk konsultasi, pre-konsultasi dan lain sebagainya. Oke, tentu kan semua ini kan nggak bisa berdiri sendiri ya Betul tanpa sekali. kesiapan infrastruktur dan juga SDM begitu. Bagaimana sih kesiapan infrastruktur dan juga tenaga kesehatan kita dalam menyambut teknologi baru seperti AI dan juga kalau yang tadi kita sebutkan ini robotic surgery begitu. Ya, jadi memang ada banyak hal yang perlu kita address ya. Salah satunya tentunya infrastruktur sendiri. Ya. Kita juga melihat ada masih keterbatasan infrastruktur khususnya di arah remote area. Dan kemudian infrastruktur untuk AI ini kan butuh compute yang besar. Ya, kita melihat banyak sekali sekarang yang pemain lokal maupun juga yang luar sudah menyiapkan berbagai macam infrastruktur untuk khusus untuk AI seperti GPU gitu ya. Dan kemudian berikutnya lagi dari sisi SDM, di mana butuh tenaga-tenaga yang capable khususnya untuk bioinformatics. Dan kemudian sekarang kan sudah banyak tools-tools AI ya, yang bisa digunakan baik dari yang sifatnya open source maupun juga yang berbayar.